Oke, nih gini. Sudirman ini dalam kesaksiannya ya. Pada tahun 2024, saksi menambahkan keterangan yang menjelaskan sebagai berikut. Jadi, Sudirman dalam kesaksiannya tahun 2016 tidak pernah membawa-bawa Peggy, ya. Mulai 2024, ya, ini berubah kesaksiannya membawa-bawa nama Peggy. Nah, di sini Saudara Peggy alias Perong adalah teman sekolah saksi sejak SD di SDN Pelandakan 1 Cirebon. Memang benar ya. Nah, kemudian kalau teman SD. Kemudian Saudara Peggy alias Perong yang dimaksud diperlihatkan menjadi saksi. Nah, ini yang penting nih. Yang membuat yakin karena nih bahwa pada saat Saudara Peggy alias Perong datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi Kota Cirebon dan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, ya, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Picola. Bener nggak nih? Saya sekali lagi saya bantah itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman alkohol, bahkan ada lagi disebutkan ciu, saya tidak pernah sama sekali. Itu adalah bohong dan keterangan palsu. Keterangan palsu ya, bohong ya, keterangan Sudirman ya. Kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir nggak Mas Sudirman? Pernah dipertemukan nggak? Sama sekali belum pernah. Inilah. Aduh, saya bilang otak penyidik itu gimana? Kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak, kalau ini ngaku ininya enggak, harusnya dilakukan konfrontir. Itu loh harusnya. Ini tidak kan ya? Nah, jadi jangan ngambil menyudutkannya saja kan gitu ya. Jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya? Tidak pernah. Kemudian di sini menggunakan, harus konfirmasi, menggunakan Suzuki Smash warna pink. Tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya, tanggal 27 Agustus 2016 motornya udah rusak belum? Sudah rusak. Jadi jauh sebelum 2007 tanggal 27 itu motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin. Dan saya jelaskan bahwa motor warna pink itu dari awal 2016 saya sudah cat warna ungu kuning. Jadi misalkan disebut motor pink itu nggak salah. Nggak masuk akal sama sekali, itu bohong sama sekali. Bohong karena sudah dirubah warnanya itu biru kuning sejak Januari 2016. Januari 2016. Jadi kalau si Sudirman ngomong melihat 27 Agustus 2016 dia datang membawa motor smash pink warna pink, itu bohong jelas karena motor itu sudah dirubah warna sejak ungu kuning sejak 2016 ya, Agustus, Januari 2016 gitu. Ya, sejak Januari 2016. Bahkan bengkel juga masih ada di sana. Kalau misalkan butuh keterangan silakan tanya. Nah, sekarang AF ini bahwa pada saat melintas di SMPN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku termasuk salah satunya Peggy. AF, bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama sekali tidak kenal. Nah, kemudian AF ini membenarkan foto dan seterusnya. Kemudian inilah yang paling penting ya. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh Saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan gitu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Tantang AF nih di kamera. AF, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. AF, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini, karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal, sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy, yang dimaksud adalah Peggy ini ya gitu. Peggy mau live boleh kan ya? Boleh. Jam berapa Mas? Sekarang. Oke, saya rasa cukup ya. Sekali lagi ya, ini sudah terkonfirmasi ya. Nah, ternyata semuanya itu bohong ya, Peggy ya. Nah, jadi nanti kita pertimbangkan mau laporkan Saudara AF ya, Peggy ya. Oke.
Demikian, terima Terima kasih. kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, antara lain siapa gerangan pihak yang pertama kali menyebut ihwal Peggy. Dia mengklaim melihat Peggy di lokasi, tanda petik lokasi kejadian pada tahun 2016. Dia mengaku menyaksikan bagaimana Peggy ikut melakukan bahkan mungkin mengotaki penganiayaan itu. Tapi lewat putusan pra-peradilan hari ini terbukti bahwa ternyata apa yang disebut sebagai keterangan saksi itu adalah sampah belaka. Namun pihak yang sudah terlanjur membuang sampah itu tetap menurut saya harus diproses hukum. Nah, nama yang harus saya letakkan di atas meja terkait dialah yang pertama kali mengklaim melihat adanya Peggy di lokasi kejadian itu adalah AF, saksi AF. Oleh karena itu, penting kiranya para citizen, netizen, media, masyarakat luas menyemangati Polri untuk mencari saksi AF tersebut guna dimintai pertanggungjawabannya secara pidana terkait kemungkinan dia sudah membuat adanya informasi atau bahkan mungkin laporan yang palsu, menyampaikan informasi yang mengada-ngada alias false confession kepada otoritas penegakan hukum. Dari berbagai macam perbincangan di televisi maupun di kanal media sosial, saya menangkap pesan bahwa saksi yang bernama Sudirman ini terindikasi memiliki kondisi yang berbeda dari sisi intelektualitas atau kecerdasannya. Sampai-sampai di kalangan pertemanannya, konon Sudirman ini memiliki sapaan yang amat sangat buruk terkait dengan sekali lagi tingkat kecerdasannya. Nah, saya bayangkan kalau memang benar Sudirman memiliki kondisi kecerdasan atau intelektualitas yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, maka boleh jadi Sudirman ini patut dipandang sebagai individu yang memiliki suggestibility tinggi. Dengan status sebagai individu dengan suggestibility tinggi, maka sangat mungkin Sudirman ini adalah orang yang amat sangat gampang untuk dipengaruhi. Baik dipengaruhi dengan cara iming-iming maupun intimidasi. Nah, ketika seorang dengan kondisi kecerdasan sedemikian rupa masuk ke dalam sebuah proses penegakan hukum, lalu dibongkar keterangannya, dicari pengakuannya, maka tidak terlalu kemungkinan bahwa informasi yang dia berikan jauh dari akurat dan jauh dari lengkap, sehingga alih-alih berefek positif bagi proses penegakan hukum, justru saksi dengan kondisi sedemikian rupa sangat mungkin berefek kontraproduktif, bahkan destruktif bagi penegakan hukum secara keseluruhan. Karena itu, apa yang sudah menjadi suratan nasib Peggy Setiawan hari ini, plus juga sekian banyak terpidana yang masih berada di dalam penjara, dan satu terpidana anak yang sudah bebas, perlu dicek kembali dari mana gerangan keterlibatan mereka itu konon bersumber informasinya. Kalau bersumber dari saksi bernama Sudirman, maka memang sudah barang tentu perlu dilakukan pengecekan ulang terkait dengan kondisi kecerdasannya yang berbeda itu. Ya, sejak awal mencuatnya kehebohan tentang kasus Cirebon, saya konsisten mengatakan hingga detik ini sepatutnya Polda Jabar tidak usah mencari-cari DPO, tapi berfokus melakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kerja saintifik mereka. Ternyata pandangan saya itu segendang sepenarian, bahwa kemudian Kapolri lewat Wakapolri eksplisit menyampaikan testimoninya bahwa kerja pengungkapan kasus Cirebon pada tahun 2016 tersebut memang sungguh-sungguh tidak taat pada azas-azas kerja saintifik. Nah, selama ini coba kali berdiskusi tentang apa saja alat bukti saintifik yang perlu diuji pada kasus Cirebon ini. Saya menyebut hal ihwal terkait dengan misalnya CCTV, kemudian juga sperma dan uji DNA, plus juga hasil otopsi. Tapi sekarang saya memandang ada satu alat bukti tambahan yang selama ini belum pernah diperbincangkan. Apa itu? Yaitu bukti elektronik berupa komunikasi antar pihak di malam peristiwa ditemukannya almarhumah Ina dan almarhum Eki. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau bukti elektronik berupa komunikasi via gawai antar pihak itu bisa dihidangkan dalam proses hukum, maka perkiraan saya nasib seluruh terpidana boleh jadi akan berubah 180 derajat. Yang menyebut bahwa Peggy Setiawan ini adalah orang yang mengotaki pembunuhan berencana, bahkan juga ditambah dengan penjelasan bahwa Peggy Setiawan adalah orang pertama yang melakukan ruda paksa terhadap korban, itu bukan datang dari mulut saya sesungguhnya, tapi datang dari pihak Polda Jabar sendiri. Nah, hari ini lewat putusan pra-peradilan ternyata sudah bisa kita katakan bulat sempurna, segala sebutan-sebutan yang dikenakan kepada Peggy Setiawan itu ternyata hanya nol besar saja. Nah, persoalannya adalah kalau Peggy Setiawan kadung, dikunci, dibingkai sebagai orang yang mengotaki, padahal ada 8 orang yang sudah berstatus sebagai terpidana, maka nalar kita akan sampai pada simpulan bahwa Peggy Setiawan adalah otaknya, adalah mastermind-nya, adalah intelektual dadanya, sementara 8 orang lain adalah kaki tangannya. Tapi ketika kemudian pra-peradilan menegasi bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang mengotaki, maka bingkai cerita atau narasi tentang ini pembunuhan berencana yang juga melibatkan 8 orang terpidana dalam penjara itu serta-merta juga menjadi nol. Lantas bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi putusan mereka, apa yang sudah menjadi simpulan mereka berhadapan-hadapan dengan putusan pra-peradilan hari ini yang mengatakan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah tidak sah, serta-merta kita simpulkan
penersangkaan dia sebagai seorang yang mengotaki pembunuhan berencana juga menjadi nol. Di sekian banyak negara, ketika sudah terjadi kasus salah tangkap oleh otoritas kepolisian, faktanya alih-alih menunggu adanya proses hukum formal yang berjalan, otoritas kepolisian cenderung untuk memilih jalan kekeluargaan. Kenapa jalan ini yang ditempuh? Karena pertama, pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap bukan lagi sesuatu yang dipaksakan oleh pengadilan, tapi merupakan katakanlah sebuah panggilan kemanusiaan dari otoritas kepolisian itu sendiri. Dan juga jalan-jalan atau pendekatan yang sifatnya kekeluargaan akan bisa mencegah adanya pihak yang terkesan dipermalukan. Karena itulah sekali lagi, kemungkinan bahwa Peggy Setiawan mendapat ganti rugi bukanlah sebuah isu kosong, bukanlah sebuah isu yang asing, karena di sekian banyak negara, sekali lagi, ketika terjadi kasus salah tangkap, sekian banyak organisasi kepolisian berinisiasi untuk memberikan ganti rugi kepada yang bersangkutan lewat cara kekeluargaan. Andaikan masukan atau rekomendasi dari saya diamini, maka tidak akan terjadi kehebohan seperti ini. Tidak akan muncul pihak-pihak yang terkesan akan dipermalukan, akan terkesan barangkali dikritik sedemikian tajam, baik itu oleh citizen maupun netizen. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum dalam konteks diskusi kita saat ini adalah Polda Jabar secara rendah hati mengambil inisiatif untuk melakukan eksaminasi terkait dengan seberapa jauh mereka taat atau tidak taat pada kerja-kerja saintifik saat mengungkap kasus Cirebon tahun 2016 silam. Andaikan simpulan dari eksaminasi itu adalah bahwa ternyata Polda Jabar tidak optimal melakukan kerja saintifik, maka justru simpulan semacam ini yang bisa dikemas sebagai temuan baru alias novum. Dengan demikian, justru Polda Jabarlah dalam kurung Polri lah, bukan terpidana, yang justru menggerakkan mekanisme luar biasa yang namanya peninjauan kembali atau PK. Lazimnya PK mengharuskan adanya novum atau alat bukti baru yang prakteknya harus dicari oleh para terpidana. Tapi kalau dalam kasus Cirebon, PK itu justru digerakkan oleh Polri berdasarkan temuan mereka sendiri bahwa kerja saintifik tahun 2016 tidak memadai, maka sungguh-sungguh kebesaran jiwa macam ini akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas. Saya pribadi sudah bersumpah kepada Posko Mabes Polri bahwa kalau Mabes Polri, kalau Polda Jabar secara rendah hati melakukan eksaminasi ke titik hulu, sebagaimana yang saya sarankan, saya akan menjadi pihak pertama yang akan angkat topi, memberikan 2 jempol kepada otoritas Tribrata yang kita cintai. Anggapan distrust itu terpatahkan kalau kemudian kita mengacu hasil lembaga survei. Karena ada lembaga survei tertentu yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan trust kepada Polri masih sangat tinggi. Ya, kita tinggal memilih. Kita ingin percaya pada hasil survei kah? Atau kita ingin percaya pada jutaan komentar para netizen di media sosial kah? Kita mau percaya mana? Silakan saja. Tetapi bagi saya, bahasa-bahasa hukum hari ini tampaknya perlu sedikit kita kesampingkan. Cara berpikir, cara bekerja, cara berperasaan yang mengedepankan kemanusiaan tampaknya perlu dikedepankan. Apalagi cara-cara berkomunikasi yang lebih mengedepankan kemanusiaan itu tampaknya akan lebih berkesesuaian dengan putusan pra peradilan hari ini. Oleh karena itu, sekiranya otoritas penegakan hukum secara rendah hati dengan kebesaran jiwa menyampaikan permintaan maaf, bagi saya itu bukan merupakan sebuah sikap yang hina-dina. Itu justru merupakan langkah yang sangat mulia.